Oke, di bagian awal Excel kita dapat melihat di sini di bagian ada blank box, dan ini yang biasanya kita gunakan untuk membuat langkah awal di Excel-nya. Di samping ini ada namanya template Excel, ada welcome to Excel, formula tutorial, ataupun jika kita memang ingin melihat format yang lain, kita bisa klik di bagian more template. Di bagian sini akan ada beberapa template yang disediakan oleh Excel. Cuman karena kita hari ini belajar dasar, maka kita back pada home-nya. Yang ingin kita bahas itu ada di blank workbook. Klik kiri di bagian blank workbook. Nah, di bagian sini, di bagian atas, kita akan dapat melihat menu-menu yang ada di Excel ataupun namanya dengan toolbar. Nah, di bagian sini ada file, home, sampai dengan help. Nah, di bawah ini ada kotak-kotak kecil yang akan kita gunakan sebagai workbook kita atau kanvasnya Excel. Di sini ada A sampai dengan seterusnya, ini dinamakan dengan kolom. Sedangkan yang 1 sampai dengan ke bawahnya, ini dinamakan dengan row. Yang atas ini disebut sebagai kolom, yang bawah ini disebut sebagai row. Dan setiap sisi ini itu bisa digunakan untuk mengetik. Kemudian ketika kita klik di bagian sini, maka muncul di bagian ini A1, yang maksudnya ini kombinasi dari A dan juga 1. Jika ini dipindahkan ke bagian sini, maka antara kolom dan baris yaitu adalah B, B, dan 5. Nah, jika memang tampilannya terlalu kecil, maka bisa diperbesar dengan lihat di bawah ini ada 100%. Ini bisa diklik di bagian plus untuk memperbesar dan bagian minus untuk memperkecil. Ataupun jika ingin menggunakan shortcutnya, tekan Ctrl dan scroll di bagian mouse untuk memperbesar dan memperkecil. Oke, kemudian mari kita coba untuk menulis. Oke, di bagian sini kita contohkan sebagai penjualan. Kemudian di sampingnya tanggal, dan terakhir itu not. Nah, untuk memindahkan dari sini ke sebelah kanan, itu bisa dengan menggunakan tab di bagian keyboard ataupun dengan tanda panah di sebelah kanan, ataupun bisa diklik langsung di bagian tabelnya. Kita tulis aja bulan 2, tanggal 4, enter. Nah, itu kan di format bulan 4, tanggal 4 bulan 2. Kemudian di bagian penjualan ini kita tulis dengan angka atau jumlah. Katakan aja di bulan Februari ini itu penjualannya sebesar 12 juta. Nah, jika format seperti ini, maka di bagian tabel ini, maka dia nggak memunculkan keseluruhan. Untuk memunculkan keseluruhan di bagian sini, kita lihat di bagian atas ini, maka otomatis kursornya akan berganti ya. Klik kiri 2 kali, maka otomatis tabel yang di bawah sini dia akan menyesuaikan dengan ukuran angka yang ada di bagian tabnya. Jika memang ingin lebih besar, klik kiri dan arahkan ke sebelah kanan. Kemudian, nah angka ini kan tidak muncul sebagai uang, maka untuk penyetingannya kita bisa lihat di bagian home. Habis itu pindah ke bagian di sini, bagian number, klik di bagian ini yang namanya command sign, klik. Nah, ini akan berubah lagi. Kenapa berubah? Ya sama, karena tab ini tidak cukup lebar untuk menampung angka yang di sini. Maka kita lebarkan saja dan otomatis format penulisannya akan seperti uang. Untuk merubah format ini sesuai dengan misalnya ada penulisan RP untuk menghilangkan 02 di sebelah sini. Caranya gimana? Caranya klik kanan di bagian sini, pilih ke bagian format cell. Klik kiri di bagian sini. Nah, di bagian ini ada beberapa opsional yang bisa kita pilih. Kita ambil di bagian accounting misalnya. Bagian accounting ini decimal place. Decimal place ini menunjuk 2 nomor yang paling ujung di bagian sini. Jadi kalau memang ingin ada 2 nomor, maka ini tetap 2. Tapi kalau ingin dihilangkan, kita pilih menjadi 0. Nah, di bagian simbolik ini kita pilih ke RP. Klik OK. Angka terakhir hilang dan RP juga ditambahkan di bagian penjualan. Kemudian di tanggalnya ini juga bisa diedit. Cara editnya juga di bagian klik kanan. Kita pergi ke format cell. Nah, di bagian sini kita bisa ngedit gimana format yang memang kita pengen. Nah, contohnya seperti ini. Ini muncul tanggalnya tanggal berapa, bulannya, hingga dengan tahunnya tahun berapa. Oke, kita klik oke. Nah, untuk format tanggal ini kita bisa tarik langsung ke bawah. Misalnya di bagian dot yang paling kecil di bawah ini. Klik kiri, kita pendam, tarik ke bawah. Maka otomatis tanggalnya itu akan turun ke bawah. 4, 5, dan seterusnya. Untuk penjualan, kita isi secara manual. Oke, ketika kita isi format di bagian shape ini cuma berpengaruh untuk di bagian shape ini saja. Nah, sedangkan ke bawah ini kita harus susun ulang. Ataupun cara shortcutnya itu, klik di bagian awal sini, kita back ke home, di bagian home sini. Kemudian di bawah ini ada icon yang namanya format printer. Ini tujuannya
untuk mengcopy format di table tersebut. Klik aja di bagian sini, maka akan ada notif di bagian save sini. Klik aja di bagian yang ingin diubah sampai ke bawahnya. Nah, maka otomatis table yang di sini, yang di nomor 3 ini sampai ke bawah yang kita seleksi ini sudah terset seperti setting yang ada di yang nomor 2 ini. Coba kita lihat contohnya misal di sebelah sini 13. Nah, kan otomatis berubah karena kita sudah set di bagian sini tadi. Kemudian di bagian note bisa tulis apapun, misalnya di bagian sini. Nah, di sini kita terbentrok dengan kolom nomor D karena penulisannya lebih panjang. Nah, caranya seperti tadi, double klik di sebelah sini, maka tabelnya akan disesuaikan sepanjang tulisan yang tertulis. Ataupun jika ingin lebih, klik kiri, panjangkan ke samping. Oke, misal di bagian note ini tabel yang ingin kita hapus. Ataupun jika kita nggak ingin menghapusnya, coba untuk sembunyikan saja. Maka seleksi di bagian tabel saya dengan klik kiri dan klik kanan untuk membuka opsi formatnya. Kemudian pilih di bagian hide. Klik kiri di sini, maka otomatis tabelnya sudah disembunyikan. So, jika tabel tadi dimunculkan kembali, tinggal diblok saja di bagian B dan juga bagian D. Dan kemudian diklik kanan dan pilih unhide, maka tabel itu akan muncul kembali. Even Excel itu udah memunculkan garis, tapi ketika di print, ini tampilannya itu tidak ada tabelnya, maka kita harus menambahnya kan lagi. Cara untuk menambahkannya, diblok aja di bagian data yang ingin kita buat tabel. Kemudian pilih insert dan pilih di bagian table. Kemudian ia akan terseleksi di bagian data yang kita pilih. Dan sini kita tekan OK. Nah, maka secara otomatis tabelnya sudah dibuat. Ketika kita cek di bagian print dan Ctrl P, maka di bagian data kita ini sudah ada tabelnya. Nah, untuk desain tabel ini, kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Itu di bagian menu paling atas, pilih di table design. Di bagian sini kita bisa pilih seperti apa desain table dan warna yang kira-kira sesuai untuk kita. Oke, misal kita ingin memindahkan data tanggal ini ke awal table dan penjualannya di kemudiannya. Misal kita ingin memindahkan tabel tanggal ini di posisi di awal, maka caranya klik aja di bagian tanggal ini. Kemudian diklik kiri di bagian ujung dan pindahkan ke samping. Maka secara otomatis tanggalnya akan berada di awal dan penjualannya di samping. Next, kita coba blok di seluruh data kita. Kemudian kita back to table design. Di bawah sini itu ada total row. Coba kita klik di bagian sini. Maka secara otomatis di tabel di bawah tanggal dia akan muncul total. Nah, ketika diklik ini akan ada rumus-rumus. Kita pilih aja sum di bagian sini. Sum ini yang bertujuan menambahkan dari awal penjualan hingga di akhir penjualan ini. Next step, kita ingin tahu mana penjualan yang tertinggi dan mana penjualan yang tertunda. Maka caranya kita blok data di seluruh penjualannya, kita back to bagian menu home, dan pilih conditional formatting. Di case kita ini, kita akan pilih yang namanya color scale, dan pilih di bagian yang ketiga ini. Maka kita klik, di warna ini sudah difilter mana penjualan yang terendah, yang warna merah, dan mana penjualan yang tertinggi, itu di warna hijau. Dengan total seluruh penjualan itu di paling bawah sini. Oke, misal kita akan menambahkan satu tabel lagi itu di bawah 9 Februari karena ada penjualan di hari kemudian. Maka caranya kita blok di bagian totalnya, klik kiri sebagian sini dan klik kanan, dia akan muncul menu dan pilih ini menu insert. Dan akan ada tambahan satu tabel di atasnya. Kita pilih aja, diklik sini, kita tarik bawah untuk tanggal selanjutnya. Dan kita isi penjualan di hari berikutnya. Contohnya seperti ini. Enter. Dan ini pun akan otomatis ditambah. Oke, ini juga bisa kita tambahkan di bagian satu sini. Kita tambahkan insert. Dengan tujuannya kita akan membuat judul untuk tabel ini. Misalnya penjualan. Nah, case-nya di penjualan ini di tabel pertama. Cuman kita ingin di posisinya di tengah tabel. Jika kita pergi ke home dan pilih yang namanya center di sebelah sini. Kita diklik. Dia masih di posisi tanggal ini karena kita punya dua tabel di bagian sini A dan B. Maka untuk memposisikan penjualan ini di posisi tengah tabel, kita blok di bagian A sampai dengan B, kita back to home lagi, pilih yang namanya Mark Cell. Mark Cell ini dia akan menggabungkan antara tabel A dan tabel B tanpa menghancurkan yang di bawah ini. Karena yang kita seleksi cuma di bagian nomor 1 saja. Kita buat sedikit lebih besar. Dengan caranya kita klik di bagian tabel penjualan, pilih di bagian home, kita bisa buat ini lebih bold. Dan kemudian untuk fontnya kita bisa besarkan. Untuk menyimpan file ini, kita bisa pilih di bagian file dan pilih dengan save as.
pilih this PC. Di bagian file nama silakan ketik dengan apa yang diinginkan dan pilih save. Maka file kita sudah tersimpan. Oke, itu saja untuk video hari ini. Semoga ini dapat membantu. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. See you next video and have a beautiful day.